Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Alhamdulillah semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan sharing cara membuat aplikasi untuk master gaji atau slip gaji karyawan maupun pegawai maupun guru honorer ya. Nah, saya contohkan aplikasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini kita akan mencoba untuk membuat dari awal bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana rumusnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat menu terlebih dahulu. Jadi, silahkan menu ini teman-teman buat. Caranya cukup mudah, yaitu pertama kita inputkan datanya. Singkat saja, ini tak penting. Silakan teman-teman di Excel kalau ingin buat kayak gini langsung saya copy saja. Ini kita akan buat baru ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya ini bisa menu home. Langkah selanjutnya ini jadi kalau diklik masih tidak bisa karena linknya ini sudah saya copy paste. Maka langkah selanjutnya kemudian silahkan teman-teman buat kayak gini. Misal Januari, buat tabel seperti ini. Untuk tabelnya silahkan buat sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian tabel ini saya akan copy saja biar tidak terlalu lama. Kemudian nanti rumusnya akan saya hapus semuanya, kita akan buat baru. Jadi ini misalkan bulan Januari. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini bisa diperlebar seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah buat teman-teman kayak gini, maka langkah selanjutnya itu adalah bagaimana kita memasukkan rumusnya ya. Nah, baik, kita akan membahas tentang ini. Langsung saja, ininya saya akan hapus. Di sini kan ada rumus ini, ada rumus semuanya. Di bagian sini ada rumus. Kemudian untuk dari sini input ke sini itu tidak ada rumusnya. Jadi langsung yang rumus ini saya hapus seperti ini. Nah, ini kosong, yang ini tidak ada rumusnya. Silakan teman-teman input data sendiri sesuai dengan keinginan. Jadi ini langkah kedua ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita siapkan slip gaji. Nah, slip gaji itu misalkan kita ambil yang contoh di sini. Cetak slip, jadi slip gaji ini silahkan ini di blok, kemudian di copy. Kemudian teman-teman nanti kita buat di sini slip. Nah, kalau ini dikasih slip, maka ini bulan ke-1 slip 1 seperti ini ya. Nah, slip ini silahkan di copy kayak gini. Nah, sudah selesai. Nah, ini semuanya kosong. Kemudian untuk ininya silahkan disesuaikan ya. Nah, ini bisa digeser. Nah, ini bisa digeser. Nah, sudah selesai slip gaji ini. Nah, kemudian kita akan sesuaikan di bagian sini. Jadi kalau ini kebanyakan, maka silahkan ubah di page layout, kemudian di sini pilih legal, kemudian ini pilih portrait. Jadi seperti ini. Berarti kita cek sudah tinggal berapa? Tinggal 2, berarti ini masih kurang ke samping. Jadi ini digeser, ini juga digeser seperti ini. Nah, kemudian tinggal sesuaikan sendiri lebarnya teman-teman. Nah, ini tinggal digeser, tinggal sedikit bagian sini. Nah, ini tinggal digeser. Nah,
bisa diambilkan dari sini juga boleh. Jadi nanti teman-teman ini bisa digeser ke sini. Ini bisa dilebarkan. Ini masih 2 ya. Tinggal sedikit lagi teman-teman ini bisa digeser. Nah, ini bisa digeser seperti ini. Nah, ini kosong semuanya, kosongkan. Ini kosongkan, di sini rumus kosongkan. Ini juga kosongkan. Semuanya kosongkan ya. Untuk tabel ini silahkan teman-teman buat sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman mau dibentuk kayak gimana. Yang penting itu adalah pemahaman rumus dari aplikasi ini. Baik, langsung saja. Pertama kita akan mengawali dari yang rumus semester ini ya. Nah, semester bagian sini. Rumus semester ini semester keberapa, maka kita akan linkkan ke bagian sini. Boleh kita tambahkan di sini untuk tahun pelajaran, kemudian ini bisa diginikan ya. Menu home, ini kita bisa diginikan, bisa geser kayak gini. Seperti ini. Nah, tunggu dulu ya. Ini kita akan ganti menjadi seperti ini. Ini bisa digeser ke sini. Nah, ini bagian input data. Kemudian ini kabupaten kota. Ini seperti ini. Ini kayak gini. Kemudian ini bisa digeserkan kayak gini. Nah, sehingga ini terpisah ya. Nah, ini dengan ini terpisah. Jadi kita tinggal ngelingkan nanti. Nah, ini biar rapi kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Maka input data ini kita akan ganti di bagian sini tambahkan yaitu tahun pelajaran. Maka di sini kita masukkan semester. Boleh? Ini formatnya berbeda ya dengan yang saya buat di contoh. Kemudian kita ambil semester. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat di bawahnya 2 ya. Nah, kita akan membuat 2 semester genap, ganjil, dan genap. Boleh kita buat seperti ini. Oke, semester ganjil genap. Jadi ini input data bagian sini bisa diperlebar. Kemudian di sini bisa dikasih kayak gini. Nah, oke, singkat saja langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk bagian sini teman-teman, di bagian sini itu silahkan teman-teman kita cek terlebih dahulu. Nah, ini ke samping portrait kita ganti, page layout kita ganti dengan yang namanya legal. Kemudian kita landscape, kemudian kita cek ini sudah cukup ya. Selanjutnya semester. Nah, bulan ini kita akan memasukkan di sini hapus. Bulan ini kita klik sama dengan. Kemudian arahkan ke menu home. Misalkan sekarang bulan Januari. Maka ini sudah Januari. Semesternya kalau Januari itu sama dengan semester genap. Kita arahkan genap kayak gini. Kemudian tahun, nah ini sama dengan kita arahkan berarti tahun 2024 seperti ini. Kemudian honor,
per jam, kita akan buat di sini. Jadi kita inputkan data di sini ya, teman-teman. Nah, home, maka di sini kita kasih honor. Nah, per jam seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa kasih warna apa saja terserah, honor per jam. Kita bisa tebalkan kayak gini atau diperbesar boleh. Jadi honor per jam. Kemudian berapa di sini honor per jam? Kita biar simple langsung ini aja. Nah, ini kita inputkan kayak gini, Rp 10.000 misalkan. Kalau ingin memberikan kayak gini, silakan more, kemudian kita pilih ke tengah. Nah, di sini ada R Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa geser kayak gini, nolnya biar hilang. Jadi Rp-nya 10.000 per jam. Atau tanpa dikasih Rp juga boleh ya teman-teman. Jadi kalau tidak dikasih Rp, kembalikan kepada semula. Tinggal kita beri koma kayak gini, sehingga ini kayak gini. Nah, ini di blok agak ke tengah. Sehingga nanti tulisannya, nah ini 10.000. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita akan memasukkan rumus selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat di sini honor ekstra misalkan ya. Tinggal kita copy, kita tempatkan di sini, copy, tempatkan di sini. Jadi ini adalah honor ekstra. Kemudian honor apa lagi satunya ini? Nah, honor ekstra. Kemudian yang selanjutnya ini ada transport ya. Nah, ini bisa dikasih transport. Ini sudah selesai cukup kayak gini. Bisa ditulis input data kayak gini sama seperti ini. Ini bisa kita ambil. Nah, lanjut. Selanjutnya, honor mengajar. Honor mengajar itu adalah banyaknya jumlah jam mengajar di sini dikalikan dengan honor per jam. Rumusnya tinggal klik sama dengan arahkan jam mengajar, kemudian dikali, tekan shift tanda bintang, kemudian kayak gini. Ini dikalikan honor jam mengajar. Enter. Nah, ini ya rumusnya. Nah, untuk rumus yang pertama honor mengajar Rp 300 karena ini 30 jam mengajarnya. Selanjutnya, kalau misalkan ini biar cepat rumus, kalau kayak gini ini kan error kan ya. Nah, kalau supaya tidak error caranya adalah sebagai berikut. Di bagian sini itu tekan F4. Jadi di keyboard. Nah, ini menggunakan absolut, tanda absolut kayak gini biar nanti ngunci. Enter, kemudian tinggal digeser, maka dia tidak akan error. Nah, rumusnya kita akan geser kayak gini. Sehingga ini kurang lebar, maka jadilah rumusnya. Nah, ini ya. Untuk rumus ini, teman-teman, nah,
rumus itu menggunakan rumus, jadi saya perkecil dulu. Nah, ini rumus, ini menggunakan rumus sum di pojok sini, sum. Kemudian dari sini geser ke bawah. Seperti ini. Kemudian ini. Nah, jadi biar cepat, kemudian ini biar cepat ya. Tinggal geser seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Nah, rumus cepatnya kayak gini. Kemudian ini RP kan ada. Ini kan diketik manual, jadi kosong. Kenapa RP ini muncul sedangkan di contoh saya ini tidak muncul? Ketika saya ketikkan di sini Dani misalkan. Nah, ini kenapa ini bisa muncul? Bagaimana rumusnya agar ini bisa muncul otomatis? Nah, rumusnya cukup menggunakan rumus ini ya di atas ya. Nah, saya akan terangkan bagaimana cara menggunakan rumus ini. Nah, pertama-tama di sini di depannya kita kasih if, kemudian kita dalam kurung kayak gini. Kemudian if setelah buka kurung kita tempatkan ke nama. Yang pertama di sini nama ya. Nah, kita tempatkan ke nama ini. Kemudian if B11 sama dengan kosong, maka menggunakan koma, tanda petik 2, kemudian koma lagi, kemudian habis itu dalam kurung, kemudian di sini enter. Nah, ini ya sudah. Jadi rumusnya cukup menggunakan rumus yang seperti ini. Oke ya teman-teman. Kemudian habis itu kita ketika rumus ini sudah jadi kayak gini, maka langkah selanjutnya adalah, nah setelah ini sudah masuk rumusnya, maka tinggal tarik ke bawah sampai batas bawah, maka ini hilang secara otomatis ya teman-teman. Sehingga kalau kita ketikkan di sini Dani, maka dia akan muncul secara otomatis. Kalau kita masukkan jam mengajar 20 misalkan, maka dia akan menghitung secara otomatis ketika dikalikan dengan honor jam mengajar seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, nah ini bisa dirapikan. Nah, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya ini kita akan memasukkan rumus berikutnya. Honor ekstra juga sama. Untuk selanjutnya honor ekstra, nah ini bisa diperkecil menggunakan Arial Narrow misalkan ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk honor ekstra ini cukup ambilkan rumus yang di sini seperti ini. Nah, setelah itu kita tempatkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan, kopikan seperti ini. Nah, ini B mengacu kepada yang di sini. Jika diinput nama berarti ini akan kosong jika tidak ada namanya. Maka B. Kemudian di sini kita arahkan yang bagian sini blok kayak gini, kita arahkan ke honor ekstra. Maka jam ekstra arahkan ke tempat sini. Kemudian dikalikan ini. Nah, blok dikalikan honor ekstra seperti ini. Maka di sini tekan F4 di keyboard, kemudian enter. Maka karena ekstra di sini tidak ada, maka kosong. Kemudian langkah selanjutnya ini tinggal ditarik ke bawah sebanyak ini. Maka di sini akan ada honor ekstra 5 jam dikali 10.000, maka muncul di sini. Karena ini tidak ada namanya di depan, maka ini tidak muncul. Gitu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya transport juga sama. Transport itu tinggal ambilkan rumus di sini. Kemudian escape, kemudian kita tempatkan di bagian sini. Kemudian Ctrl V. Nah, ini arahkan ke mana? Arahkan ke jumlah hari. Kemudian ini tinggal arahkan ke mana? Ke transport seperti ini. Kemudian ini di depannya ditekan tombol F4 sehingga ngunci absolut, kemudian enter. Ketika ditarik maka di sini tidak berubah, rumusnya tetap
Nah, sudah ini kosong sesuai dengan banyaknya jumlah guru, maka ini tinggal ditarik kayak gini sehingga di sini akan menjumlah mentotal secara otomatis. Jadi seperti itu ya. Kemudian honor diterima itu menggunakan sama dengan, nah, honor mengajar ini ditambah honor ekstra ditambah ini kemudian sama dengan yes. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ini tinggal blok seperti ini. Nah, kemudian ini bisa diginikan. Nah, kenapa ini error? Karena di bagian sini itu ini kosong, tidak ada orang ya. Maksudnya ini tidak bisa menjumlahkan. Nah, ini 200, di sini menjumlahkan 400. Nah, kosong karena tidak ada orangnya di depan, sehingga untuk rumus yang ini kita bisa ngakali seperti yang tadi ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita menggunakan if. Nah, kita escape dulu, kita ngambil rumus yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian escape, kemudian kita tempatkan di depannya ini. Di depannya, kemudian kasih koma lagi, kemudian kita tutup kurung, kemudian ini sama dengannya 1, kemudian ini enter. Maka ketika ditarik seperti ini, maka dia tidak akan value, tidak akan cost, tidak akan apa namanya ya. Nah, ini muncul, tidak rusak rumusnya. Ini 1, ini tengahkan, kemudian contoh saya delete ya, ini 1, di sini 2, kemudian angka 2 ini ditaruh tengah, angka 1 ini ditaruh di bagian depan. Nah, ini di depan sini, kemudian ini taruh di tengah, kemudian blok tarik seperti ini, maka secara otomatis dia akan menjumlahkan sebanyak orangnya. Kemudian ini sudah selesai untuk honor. Nah, selanjutnya honor per jam itu 10.000 kita akan ambilkan dari sini ya. Nah, ini taruh tempatkan sama dengan, kemudian ambilkan honor per jam, jadi 10.000. Nah, yang ini kan, nah, ini kan tahun pelajaran. Di bagian sini kita ambilkan rumus, yaitu kita cek terlebih dahulu. Kita ingat bahwa di sini 2000 D10 ya. Kemudian yang di sini adalah F10. D10 dengan F10. Agar menyatu di sini caranya cukup mudah, teman-teman. Tinggal kita ketik sama dengan konsatenate. Nah, ini ya, kemudian klik 2 kali. Nah, setelah itu kita tanda koma 2 nih. Nah, jadi kemudian setelah itu baru koma lagi, arahkan ke menu home. Home itu tadi D10. Kemudian kasih dan, kemudian koma lagi, kemudian kasih apa namanya ini? Garis miring, kemudian spasi, koma lagi, kasih dan di depan, ini dan di belakang, kemudian ini kita arahkan ke menu home, tadi F10. Kemudian habis itu silahkan teman-teman tutup kurung. Jadi seperti itu ya untuk menggabungkan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Jadi ini sudah selesai. Jadi rekap ini sudah selesai. Untuk laporan gaji pegawai ini sudah selesai rumusnya ya teman-teman. Jadi ini bisa di blok kayak gini, kemudian bisa diginikan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita kembali ke menu slip. Slip, nah ini yang paling susah ya. Nah, tapi susah-susah mudah, agak sulit tapi mudah. Nah, baik, untuk nama pegawai ini kita akan linkkan ke nama pegawai yang di sini. Bagaimana caranya? Ini menggunakan rumus yaitu sama dengan VLOOKUP. Jadi klik 2 kali, kemudian di sini arahkan. Nah, sebelum VLOOKUP, ingat catatan, kita harus terlebih dahulu membuat di sini
blok kayak gini, kemudian kasih warna misalkan warna merah, kemudian di sini warna putih, kemudian di sini nomor 1, ini diperlebar jadi 16, maka di sini teman-teman kita buat tanda panah. Caranya ambil di insert, kemudian kita pilih menu. Nah, insert bukan di sini ya, tapi kita developer. Developer ini kita tampilkan terlebih dahulu, kita ambil di menu file, more, option, kemudian setelah itu kita pilih di ini ya, customer ribbon ini. Nah, developer ini centang, kemudian oke, nanti muncul di bagian sini. Developer ini kita pilih insert, kemudian pilih form control spin button ini ya. Kemudian kita kasih tanda panah seperti ini. Nah, ini, kemudian tanda panah ini klik kanan, format control, kemudian ini sesuai banyaknya karyawan. Jadi banyaknya karyawan misalkan kita ambil 40 ya, misalkan 50 terserah. Kemudian minimum value ini kita ambil angka 1, yang ini arahkan ke sini, maka klik OK. Nah, ini kita bisa ke ataskan sedikit, nah ke tengah, jadi ini seperti ini. Jadi muncul kayak gini. Nah, caranya ini kita menggunakan VLOOKUP. Yang Januari kita bisa klik sama dengan arahkan ke menu home, kita tempatkan ke bulan Januari, enter. Nah, kemudian yang ini Januari, kemudian ini 2004 sama dengan kita ambilkan menu home, enter. Nah, kemudian nama pegawai sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, ini ya, arahkan ke sini, koma, kemudian setelah itu kita tempatkan menu home, bukan menu Januari ini, kemudian kita ambil dari angka 1, jadi dari sini. Blok tarik ke samping ini, sampai ke bawah, sampai ke sini, 40 orang ini. Kemudian setelah itu kita kasih tanda koma lagi, ini kasih tanda koma lagi, kemudian di sini kita akan memasukkan data, karena yang kita ambil di sini, yang kita akan masukkan ke slip itu kan nama orang, namanya ini dianggap kolom ke-1, ini dianggap kolom kedua, maka di sini kita ketikkan angka 2, kasih tanda koma lagi, pilih false exact match, kemudian klik 2 kali, kemudian ini baru tutup kurung, enter. Jadi Ahmad ini sesuai dengan data ini, jadi dia akan berubah seperti ini. Nah, namanya. Kemudian gaji pokok ini sama, kita ambil yang di sini ya, ambil ini. Nah, sebelum kita copy, kita ambil terlebih dahulu yang kita butuhkan gaji pokok. Gaji pokok itu ada di mana? Gaji pokok ada di sini. Kita hitung dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka ke-8, jadi kolom ke-8. Di slip ini kita cukup tidak perlu ngetik lagi, copy, kemudian escape ya, ESC di keyboard, kita tempatkan di sini, paste, kemudian di sini ganti ininya saja 8, enter, maka muncul angka 1 juta sesuai dengan yang ada di Januari di sini. Kemudian slip berikutnya, jam mengajar. Jam mengajar itu ada di kolom berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Maka ini juga sama, copy yang tadi itu. Kemudian ini ganti angka 6. Enter. Sudah selesai. Kemudian teman-teman, di bagian bawahnya lagi ini ada jumlah hari, jumlah ekstra. Jumlah ekstra ada berapa? Nah, ini 6, 7. Maka kita ganti angkanya, ganti ke angka 7. Maka di sini cukup diganti angka 7. Nah, kemudian yang ini, maka ada di berapa?
ini 7, ini 6, ini ke-5 hari. Itu ada di kolom ke-5. Maka di sini paste kemudian ganti angka 5. Dan seterusnya, ini honor mengajar. Nah, honor mengajar ada berapa? Ini ke-7, ini ke-8, 9, maka ini ke-10. Maka kita ambil di sini bagian ke-10. Maka tempatkan di sini 10. Sudah. Honor ekstra juga sama ya teman-teman. Maka honor ekstra ini biar tidak lebih kita delete aja. Nah, biar ini menyatu, boleh kita delete aja. Nah, kemudian honor ekstra itu ini ke-10, honor ekstra ke-11. Maka transport 12. Berarti ini tinggal ke-11 ganti ininya 11. Nah, kemudian 11 enter. Kemudian tunjangan jabatan ini tunjangan transport, kita transport ke 11 ini ke 12 transport. Kemudian tunjangan jabatan ada di keberapa tunjangan jabatan? Tunjangan jabatan atau tugas tambahan atau jabatan ya. Sebenarnya bukan tambahan di sini ya. Nah, ini tugas, nah ini adalah jabatan, kemudian di sini bisa diganti HR jabatan. Kemudian bisa di sini kita jabatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini ke 9. Maka di sini kita ganti ininya ke 9. Maka di sini ganti 9. Nah, kemudian di gaji diterima ini ya teman-teman, kita ambil di bagian sini. Nah, ini 10, 11, 12, maka 13. Maka di sini ganti 13. Nah, seperti ini. Maka di sini diganti 13. Nah, kemudian terakhir terbilang ini dilebarkan, maka terbilang ini kita bisa nginput datanya itu adalah menggunakan rumus terbilang. Silahkan download rumus terbilang. Nah, ini ya, saya ngambil rumus terbilang ini terbilang di Excel, kemudian kita bisa ngambil cari di bagian sini, terserah di mana saja. Nih, download, unduh filenya terbilang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa unduh terbilang, unduh. Nanti di sini ada terbilang, kita bisa ekstrak. Kemudian teman-teman kita bisa simpan terserah di mana ya. Simpan di bagian sini, misalkan data. Kemudian saya simpan di ini, saya hapus misalkan ya. Nah, ini sudah ada Excel-nya ya. Ini sudah simpan di sini, terserah. Jangan dihapus kalau ini ya teman-teman. Bisa disimpan di sini, boleh di download. Tapi jangan dihapus. Kalau dihapus error nanti ya. Jadi di menu download juga boleh. Atau bisa disimpan di sini. Jadi seperti ini. Atau simpan di lain-lain boleh. Jadi atau simpan di mana ya? Di sini, di master boleh. Jadi caranya menginputkan data terbilang itu adalah sebagai berikut. Kita akan ketikkan more, kemudian option, kemudian kita klik di sini add in, kemudian ini go. Kemudian ini kita ambil di master, kemudian terbilang, oke, yes. Nah, ini centang, oke. Nah, caranya di sini kita akan memberikan perintah. Perintahnya di sini sama dengan terbilang. Klik 2 kali, arahkan ke sini, kemudian kita tutup kurung, maka dia akan
secara otomatis menampilkan dalam bentuk bilangan kalimat ya. Bagaimana yang di sini? Teman-teman yang di sini caranya sama ya. Tinggal kita copy, kita arahkan ke sini, kemudian enter, kemudian ini juga sama, kita arahkan ke sini, kemudian enter, kemudian kita arahkan ke sini, copy, ini, di blok, copy, arahkan ke sini, honor ekstra, blok, copy, honor mengajar, blok, copy, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, permasalahannya ini ketika dikinikan, ini kan sama orangnya, ini sama orangnya, tidak bisa berubah ini. Yang lain juga sama ya lanjutannya di sini, tinggal ini samakan rumusnya, cuman perintah hanya ada satu perintah yang beda. Perintahnya di bagian sini, ini, dan seterusnya. Letak perbedaannya adalah cukup kita beri di sini, ini ya, hapus. Nah, ini sama dengan arahkan ke sini, dikalikan. Nah, kan 4 ini ya, ini kan 4. Jadi dikalikan 4, dikurangi 3. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4, dikurangi 3 kan 1. Jadi slip ke 1, enter. Nah, Ahmad ini tinggal kita ganti sini. Nah, seperti ini. Untuk yang kolom kedua, setelah kita kopikan, ini kan perlu diganti. Diganti di bagian sini. Jadi caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Ini cukup kita kopikan seperti ini. Kemudian kita tempel atau tempatkan di sini. Nah, sehingga ini arahnya ke sini, jangan sampai salah. Nah, kemudian habis itu ini dikurangi 2. Nah, maka ini saya hapus. Maka di sini ini tinggal diarahkan ke sini. Jadi enter. Maka ini sudah Ahmad Burhan. Jadi ini Ahmad Burhan. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ini juga sama sehingga di sini arahkan ke sini. Nah, sudah. Kemudian ini tinggal arahkan ke sini. Nah, sudah. Ini arahkan ke sini. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi ketika ini dicek, maka ini jangan sampai arah ke sini. Jadi ininya arahkan ke sini ya. Nah, jangan ke sini. Jadi ini rumus dasarnya itu menggunakan ke sini. Tapi karena ada 4 slip, maka kita siasati di sini menggunakan Q3 yang di sini dikurangi 4 dikurangi 3. Yang di sini, jadi ini 4 dikurangi 2. Yang ini adalah yang di sini ya. Jadi Q3 ini Q3 ya. Bukan Q5 karena copy paste saya. Jadi di sini 4 dikurangi 1. Sedangkan yang terakhir di sini adalah Q3 itu sama dengan 4. Jadi sudah. Nah, kemudian kalau sudah kayak gini, tinggal semuanya ini diarahkan ke masing-masing sini. Jadi ini diganti ke sini. Kemudian ini Q3 ini diganti Q berapa ini? C3. Jadi seperti itu. Nah, biar cepat ini tinggal di copy C3 ini. Escape, kemudian di sini tinggal diganti C3. Nah, seperti ini. Kemudian ini diganti C3. Ini diganti C3. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini
Nah, saya kira sudah selesai. Nah, jadi ini diganti C3. Kemudian ini diganti, tidak usah. Jadi yang ini diganti, nah ini berapa ini? Ini bagian, kalau ini rumusnya K3. Maka di sini diganti K3, ini K3, ini K3, ini K3, maka di sini diganti K3. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, kalau sudah seperti ini akan mengganti secara otomatis ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman. Nah, ini cara ngelingkannya. Kita tinggal klik, kemudian saya remove dulu ya. Nah, kan ini saya anggap ini ada saya remove ya. Contoh satu saja ya. Nah, kemudian ini diperbesar, kemudian di sini dikasih kayak gini atau dikasih warna lain terserah teman-teman. Nah, kemudian ini bisa diganti warnanya. Baik, ini caranya klik kanan, kemudian link, kemudian kita pilih place in this document, kemudian kita arahkan ke mana ya? Arahkan ke Januari ini ya. Nah, sudah. Kalau ini diklik kayak gini, klik kanan, kemudian ini diperlebar, kemudian ini dihilangkan, kemudian ini A, kemudian ini bisa diganti kayak gini. Jadi ini akan ngelink ke Januari seperti ini. Kalau misalkan di sini mau dikasih cetak slip ya, misalkan seperti yang punya saya ini, kemudian dikasih cetak slip, boleh kayak gini, pakai ini juga boleh. Insert, kemudian kita pilih add, kemudian di sini pilih ini misalkan, kemudian ini cetak slip, kemudian ini bisa ganti angkanya menjadi diperkecil jadi 18 misal, kemudian di sini kita pilih format, kemudian di format ini kita bisa pilih ini ya, seperti ini juga boleh, kemudian ini kita pilih warna putih misalkan. Nah, ini cetak slip. Nah, misalkan ini dilingkan, tinggal klik link, kemudian ini arahkan ke slip seperti ini. Nah, slip 1 sehingga ini mengarah ke cetak slip di sini. Jadi ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan banyaknya jumlah yang diinput datanya. Kemudian ini juga sama caranya. Yang kedua, kalau ini ada linknya, maka tinggal edit link, kemudian kita arahkan ke Februari. Bagaimana yang Februari? Februari tinggal diginikan saja. Jadi ini juga seperti ini. Kemudian yang Januari kita pilih yang kedua seperti ini. Kemudian cetak slipnya kita edit, kemudian edit link, kemudian arahkan ke tempat lain. Kalau sudah sempurna kita ngedit slip 2, kita kasihkan slip 2 kayak gini. Yang lain ini ngikut secara otomatis ya teman-teman. Hanya saja bedanya kalau ini Januari, kalau di sini Februari misalkan. Nah, seperti ini. Maka jangan lupa di slip ini kan ada Januari. Kita sesuaikan dengan nama ini. Jadi Feb seperti ini. Nah, kemudian ini diganti Feb. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Februari ini saya ganti misalkan ya. Saya ganti di sini 5 juta atau 500.000. Maka di slip ini akan ganti 500.000. Sedangkan di sini slip ini 1 juta. Jadi ininya tinggal kita ganti seperti yang saya jelaskan tadi. Maka di sini juga diganti Feb. Jadi yang semuanya ini diganti Februari. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Ini tutorial singkat. Bagi yang ingin mengembangkan, mengedit, silahkan caranya seperti ini. Kalau ingin nambahkan, misalkan di sini nambahkan kolom, misalkan, atau dihapus, tinggal ngapus. Kalau nambahkan kolom, tinggal tambahkan saja kolom apa yang akan kita input. Di slip ini tinggal kita kasih keterangan, misalkan bonus. Nah, seperti ini. Kemudian ini titik 2, kemudian di sini titik 2, kemudian ini nanti dikasih rumus yang sama seperti ini. Copy, kemudian
arahkan ke sini. Jadi tinggal ngubah-ngubah kayak tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.